Dan di segmen ketiga ini kita mungkin akan lebih banyaknya ke fakta dan mitos ini ya, karena kita akan mengedukasi masyarakat kita juga biar nggak salah-salah lagi tentang kolesterol ya. Dan mungkin tadi beberapa fakta mitos juga sudah kita sampaikan di awal ya. Tapi sebelum itu keluarga Sip ini ada pertanyaan dulu yang masuk dari pendengar kita ini dokter. Yang pertama ini, Assalamualaikum Dokter Zirda, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya makanan apa saja penyebab dan penurun kolesterol, katanya. Terima kasih dari pendengar kita. Oke, untuk makanan-makanan yang menyebabkan kolesterol naik tadi adalah makanan-makanan yang mengandung banyak lemak trans, yaitu seperti makanan cepat saji atau makanan-makanan yang deep fried, digoreng dengan menggunakan minyak yang banyak, Kak. Jadi makanannya itu menyerap minyak kan, sedangkan untuk minyak sehari atau lemak itu sekitar 5 sendok makan sehari. Terus produk olahan kayak krim pada kue, terus juga lagi ya penyebabnya ya. Kalau kayak keju ini enggak? Keju, iya sih, keju juga produk olahan dia, Kak. Kalau misalnya daging merah itu bisa juga meningkatkan kolesterol. Kalau untuk makanan-makanan yang baik dikonsumsi itu kayak ikan, terus protein-protein seperti tahu, tempe dan lain-lain. Nggak apa-apa sih sebenarnya untuk konsumsi daging, tapi mungkin nggak setiap hari gitu. Memang dijarakkan atau divariasikan menu hariannya. Terus untuk buah-buahan juga kayak apel, pir, terus nanas, sama jahe. Untuk herbalnya jahe itu bagus untuk menurunkan kolesterol. Bawang putih juga karena mereka itu mengandung kalau nggak salah isoflavon gitu, Kak, yang nantinya membantu untuk menyerap lemak atau mengurangi kadar kolesterol di dalam tubuh. Oke, yang pasti jangan makan daging tiap hari ya. Iya. Nanti kolesterolnya pindah ke dompet loh. Oke deh. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini, Assalamualaikum, selamat siang dokter. Apakah kadar kolesterol normal itu berbeda setiap usia? Kalau untuk setiap usia, setahu Ana sih enggak, Kak, sama aja. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita kan ada 2 pemeriksaan nih. Pemeriksaan yang di klinik biasa kita pakai cek darah tepi itu ya, Kak, ya, pakai glucose check. Nah, itu kita ketahui gimana kadar atau nilai kolesterol totalnya. Dari situ bisa sih kita diagnosis untuk dia memang kolesterol tinggi atau enggak. Yang kedua bisa dengan pemeriksaan yang kita tahu kadar-kadar kolesterol yang banyak tadi, gimana kadar HDL, LDL, trigliserida, sama yang kolesterol totalnya itu dengan di rumah sakit biasanya, Kak, atau di klinik yang lebih besar itu dengan mengambil darah dari pembuluh darahnya, lalu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Tapi sebagusnya kalau misalnya kita di klinik ketemunya cuman yang dengan pemeriksaan glucose check nggak apa-apa. Kita bisa tahu nih kadar kalau misalnya total kolesterol lebih dari 200 mg itu udah dikategorikan tinggi sebenarnya gitu. Oke, ini itu udah terjawab ya pertanyaan dari pendengar kita tadi ya. Dan mungkin di segmen ketiga seperti yang disebutkan tadi, kita ke fakta dan mitos ini keluarga Sip ya, untuk memberikan edukasi juga buat kita semua. Nah, yang pertama ini Dokter Zirda, apakah kolesterol itu buruk bagi tubuh? Mitos ya, berarti ada baiknya juga ya? Ada baiknya, karena kan dia diproduksi di dalam hati untuk memproduksi hormon-hormon seperti testosteron, estrogen, terus dia juga membantu untuk produksi vitamin D, kan vitamin D itu bagus buat tulang. Oke, berarti mitos. Yang kedua, ini mungkin udah dijawab juga ya di segmen sebelumnya ya. Apakah seseorang dengan tubuh kurus tidak perlu khawatir dengan kadar kolesterolnya? Mitos. Kita semua perlu khawatir. Berarti harus was-was juga nih ya keluarga Sip ya. Karena musim hujan ini emang gorengan itu emang enak ya. Gorengan bakso gitu ya, Kak. Nah, ini yang sering dikonsumsi ya. Dan jangan pikir, saya mah nggak gendut, nggak banyak lemak gitu ya, bebas dari kolesterol. Enggak ya ternyata ya. Oke deh. Jadi perlu khawatir juga ternyata keluarga Sip ya. Kemudian yang ketiga, apakah kolesterol itu hanya bisa diturunkan dengan minum obat? Mitos Ya. Karena minum obat tanpa perubahan pola hidup menjadi lebih sehat itu sama aja enggak gitu. Kerjaan menegakkan benang basah gitu ya. Oke. Yang keempat, apakah kolesterol dapat berasal dari makanan saja? Enggak sih, karena sebagian besar juga diproduksi oleh tubuh tadi kan, Kak. Sebagian yang lainnya itu memang dari makanan. Oke. Apakah kolesterol tinggi tidak mempengaruhi anak-anak?
mempengaruhi. Mempengaruhi ya? Bisa jadi yang Oke. hiperkolesterolemia familial tadi bisa kena ke anak-anak yang keluarganya dengan riwayat tersebut. Oke, nah kemudian yang keenam, apakah makan makanan yang tidak mengandung kolesterol itu baik untuk jantung? Baik buat jantung, karena kan Kayak, memang selain kolesterol itu menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah, organ-organ vital juga terdampak karenanya. Jadi kalau misalnya kita memang lebih hati-hati untuk konsumsi makanan, lebih banyak makan makanan yang sehat, berarti nantinya jantung kita itu akan lebih terjaga dari kolesterol tadi. Oke, nah yang ketujuh, apakah makan telur dapat menyebabkan kolesterol tinggi? Makan telur yang kayak gimana nih? Kalau misalnya dalam sehari emang makan telur banyak atau tiap hari makan telur, terutama yang kuningnya itu memang meningkatkan kolesterol. Tapi balik lagi kita memang harus memvariasikan apa menu kita gitu. Jangan monoton itu aja terus. Karena kan zat gizinya itu berbeda tiap makanan kan. Kalau misalnya kita konsumsi cuman telur atau kayak jeroan ya naik tensi kolesterolnya gitu. Jadi harus diimbangi gitu ya makanannya. Terakhir, apakah setiap orang harus memiliki target kadar kolesterol yang sama? Enggak sih, tergantung masing-masingnya. Kalau misalnya memang dengan penyakit jantung misalnya, mungkin berarti lebih rendah mungkin kolesterolnya gitu. Oke, sip. Udah habis nih contekannya nih ya. Oke deh, di segmen terakhir Dokter Zilda mungkin bisa diberikan kesimpulan atau closing statement kita mengenai kolesterol ini untuk mengedukasi pendengar kita di mana aja berada ini ya, tentang kolesterol. Silakan nih dokter. Ya, jadi teman-teman sahabat SIP FM semua, sebenarnya kita memang punya kolesterol nih di dalam tubuh, tapi kolesterol itu dia diproduksi dengan jumlah yang cukup oleh tubuh. Nah, kita memang harus lebih hati-hati nih dalam memilih makanan atau apapun yang kita konsumsi. Karena sekarang kan banyak banget jajanan-jajanan yang kita temuin di jalanan atau di tempat-tempat yang lain. Kadang kita nggak tahu nih kadar kolesterolnya gimana. Ternyata kolesterolnya tinggi, terus kita makan itu rutin kan. Karena kebiasaan orang Minang tuh kadang tiap sore itu ngopi, ngeteh, atau pakai goreng gitu ya kan, kayak gitu. Jadi nantinya lama-kelamaan dia akan menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan keluhan-keluhan tadi. Kalau misalnya keluhannya atau penyumbatan pada pembuluh darahnya itu tebal, dia akan menyebabkan aliran darah ke organ-organ penting itu terganggu dan nantinya takutnya menyebabkan penyakit jantung koroner atau nyeri dada atau bisa juga sampai stroke. Kan kita nggak mau ya Kak, kalau misalnya apa yang kita makan gitu ya. tuh jadi penyakit, kan maunya membawa berkah buat tubuh gitu. Jadi memang jangan lupa olahraga. Terus jangan lupa konsumsi buah, konsumsi air yang cukup juga sekitar 2 liter sehari. Terus harus lebih aware lagi. Kita sebenarnya punya tekanan darah tinggi nggak? Atau diabetes mellitus nggak? Atau memang riwayat keluarga kita tuh riwayat kolesterol nggak gitu? Kalau misalnya memang ada penyakit-penyakit seperti itu, nah lebih tinggi lagi resiko kita untuk terkena kolesterol gitu. Oke, luar biasa ya keluarga SIP ya, udah diingetin sama dokter cantik ya. Dan hari ini tentunya kita sudah banyak tahu ini tentang kolesterol nih keluarga SIP. Jadi siapapun, usia berapapun bisa aja mengalami yang namanya kolesterol tinggi ini. Yang penting kita harus tetap stay ini ya untuk menjaga kesehatan, terus juga pola hidup yang sehat pastinya ya. Apalagi kalau belakangan ini emang musim hujan gitu ya, pastinya makanan yang anget-anget gitu ya, yang ada di kulkas frozen food ya, ini tinggal goreng bentar dah bisa disajikan, terus makan didampingi sama kopi atau teh telur mungkin ya buat bapak ya. Nah ini enak banget, enak itu ternyata nggak selamanya indah ya. Oke deh, Dokter Zilda terima kasih atas waktunya hari ini sudah berbagi dengan keluarga SIP ya tentang kolesterol. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke, keluarga SIP, saatnya kita tuntaskan kebersamaan kita dalam program SIP Talk untuk edisi kali ini ya. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan program ini setiap Selasa sekali 2 minggu ya, berarti minggu depan kosong dulu ya. Oke deh. Dan nantikan juga program-program menarik lainnya di Radio SIP FM. Uci pamit, terima kasih dan mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.